Pernahkah Anda bertanya, mengapa Allah mengizinkan pengalaman perlakuan yang tidak adil dan kesulitan yang semakin besar, bahkan kehidupan yang bertambah berat di dalam beban, terjadi pada umat Allah? Dan mengapa Anda harus mengalami peristiwa-peristiwa tersebut di saat Anda ingin meningkatkan kualitas iman Anda? Bahkan, bagaimana Anda harus bersikap pada situasi seperti ini? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk pada pembahasan pada pertemuan ini, kita tunduk kepala sejenak dan berdoa. Bapa Surgawi, kami rindu untuk mendapatkan jawaban dan kekuatan dari firman-Mu pada saat ini. Karena itu berbicaralah dan berkatilah kami dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan dalam Kejadian pasal 45 ayat yang kelima merupakan respon dari Yusuf bin Yakub ketika dia mengalami masalah seperti ini. Dan ini akan menjadi fokus pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Bunyi ayatnya adalah, tetapi sekarang janganlah berusaha hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yusuf adalah seorang anak yang sangat istimewa di dalam kehidupan Yakub. Oleh karena dia dilahirkan dari seorang istri tercinta yang sangat dikasihi di usia tua. Bahkan ketika harapan-harapan dan mimpi-mimpi besar dari seorang Yakub seakan-akan tidak bisa lagi terpenuhi karena faktor kemanusiaannya. Tapi Allah memberikan Yusuf di dalam kehidupannya. Oleh karena itu Yusuf dibesarkan dengan kasih sayang yang berlimpah, dengan fasilitas yang istimewa, dan bahkan penjagaan yang kita bisa katakan kelas 1. Dia selalu mendapatkan segala sesuatu yang dibutuhkannya di dalam segenap kehidupannya. Ini menimbulkan banyak hal di dalam diri Yusuf sendiri. Dia menjadi pribadi yang sangat dekat dengan ayahnya, tidak bisa terlalu luasa untuk bergaul dengan siapapun, akibat dari overprotective dari seorang ayah. Dan ini juga menimbulkan banyak kecemburuan dan pandangan negatif terhadap dirinya, baik dari saudara-saudaranya maupun orang-orang lain di sekelilingnya. Itu sebabnya mimpi dari seorang Yusuf tidaklah seindah kenyataan. Dia mengalami kebencian, tercatat dalam Kejadian pasal 37 ayat yang pertama. Dia mengalami penganiayaan dalam Kejadian pasal 37 ayat 23 sampai 24. Dia ditolak di tengah keluarga dalam Kejadian 37 ayat yang ke-8. Dia dijual kepada bangsa kafir dalam Kejadian 37 ayat 27 sampai 28 dan ayat 36. Dia dinista dengan tuduhan palsu dalam Kejadian 39 ayat yang ke-19. Dia terancam dibunuh dalam Kejadian 37 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Dan dia dipenjarakan dalam Kejadian 39 ayat 20. Bahkan dia dilupakan dalam Kejadian 40 ayat yang ke-23. Apa yang membuat Yusuf mampu untuk berkata bahwa Allah yang telah menetapkan dia pergi lebih dahulu ke Mesir untuk memelihara kehidupan? Sebagai seorang pribadi yang teraniaya dan mengalami begitu banyak ketidakadilan dalam kehidupan, bisa saja Yusuf kemudian mengambil sebuah sikap untuk membenci dan mempersalahkan saudara-saudaranya, untuk mempersalahkan lingkungannya, untuk mempersalahkan Allahnya yang tidak memberikan jawaban atas setiap janji yang dia berikan kepada Yusuf sebagaimana seharusnya. Tapi
Di dalam keberadaannya, Yusuf menyadari bahwa Allah bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Sama seperti pandangan Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Segala sesuatu terjadi, baik bersifat positif maupun negatif, bukan oleh karena Allah meninggalkan Yusuf, bukan oleh karena Allah ingin membuat Yusuf menderita, tetapi Allah ingin mengubah perspektif Yusuf terhadap situasi di mana dia hadir di tengah dunia melalui peristiwa istimewa di hari tua orang tuanya. Sebuah perspektif bahwa dia hadir untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan dirinya. Yang kedua, Allah mendorongnya datang ke tempat di mana dia harusnya berada, bukan di tengah kemewahan, di tengah perlindungan dari sang ayah, bukan berada di tengah semua fasilitas duniawi yang bisa disediakan oleh orang tuanya. Tapi dia harus berada di tempat di mana ia harus menjadi alat Tuhan yang dahsyat, menyediakan keselamatan bagi banyak orang. Yusuf harus belajar memikul tanggung jawab besar. Karena itu Allah menggunakan semua perkara ini sehingga dia belajar di tempat yang seharusnya, di mana semua fasilitas, semua topangan dari luar tidak bisa dia peroleh selain hanya bergantung kepada satu-satunya kekuatan sejati, yaitu Allah. Dan yang terakhir, Allah ingin agar Yusuf menyadari keberadaannya, bahwa hanya Allah satu-satunya sumber daya yang dapat diandalkan dalam kehidupannya. Lalu kalau saya berada dalam situasi seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, belajarlah seperti Yusuf untuk berhenti mempersalahkan. Semakin banyak kita mempersalahkan, semakin picik pandangan kita, semakin sempit hati kita, dan semakin sulit kehidupan kita. Belajarlah untuk menerima dengan ikhlas segala keadaan yang engkau alami, maka engkau akan membuka pintu-pintu potensi dalam kehidupanmu, dan engkau akan melihat jalan Allah dengan jelas untuk kemajuan yang lebih besar yang bisa engkau capai, dan untuk berkat yang lebih banyak yang bisa engkau kumpulkan dan memberkati orang lain. Yang kedua, berhentilah mencari-cari alasan. Sangat mudah untuk mencari alasan kenapa kita gagal, kenapa kita terluka, kenapa kita tersakiti. Tapi Allah menginginkan kita untuk percaya pada rencana Allah. Gantinya mencari-cari alasan kenapa hal ini terjadi. Lebih baik kita percaya kepada rencana Allah adalah yang terbaik untuk kehidupan kita, untuk kehidupan begitu banyak orang yang kita kasih di sekeliling kita. Yang ketiga, berhentilah menyesali nasib. Menyesali nasib hanya membuang-buang waktu, hanya akan mengorbankan kesehatan, pemikiran, dan bahkan orang-orang di sekeliling kita. Gantinya kita menjadi berkat, kita justru akan melukai orang-orang lain di sekitar kita, sekalipun itu tidak pernah ada dalam rancangan kita. Allah ingin kita belajar untuk mengenakan kacamatanya, melihat seperti Dia melihat, dan menanggapi segala sesuatu seperti Dia menanggapinya. Dia tidak mencoba untuk mencari jalan keluar yang lain daripada yang telah ditetapkan oleh Allah. Dia tetap berada di sana, menjalani kehidupannya setiap hari, dan menyatakan Allah kepada semua orang, bahkan kepada orang-orang yang tidak layak sekalipun di dalam kehidupannya. Yang keempat, janganlah menunggu waktu baik. Banyak orang mengalami masalah kehidupan, berusaha untuk menunggu waktu baik untuk dipulihkan, untuk kemudian menjadi berkat sekali lagi. Yusuf memulai segala sesuatunya di tempat di mana dia berada. Ketika dia dijual kepada Bani Ismail, ketika dia dijual ke Potifar, dia tidak menunggu waktu baik. Semua waktu dia gunakan untuk memberikan manfaat kepada orang lain, untuk memberikan yang terbaik bagi orang lain, untuk memberkati orang lain. Sekalipun dia difitnah,
dia dinista, dia dipenjarakan, dia menjadi berkat di penjara. Yusuf tidak membiarkan segala sesuatu yang dialaminya untuk menghalangi kasih karunia Allah mengalir dari kehidupannya kepada orang lain. Yeremia 29:11 mengatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ketika engkau berada dalam rencana Allah, maka engkau akan memiliki pengharapan. Dan bukan hanya itu, engkau akan menjadi pengharapan yang akan memberikan pengharapan kepada orang lain untuk tetap hidup dan bergantung kepada Allah, untuk mendapatkan solusi jalan keluar dari masalah mereka, untuk menghibur mereka dan memberikan kenyamanan bagi mereka. Seorang filsuf Yunani bernama Epictetus pernah berkata, circumstances never made a man, it just revealed him to himself. Semua kesulitan yang ada ini tidak akan pernah membentuk kita menjadi pribadi yang keras, pribadi yang kasar, atau pribadi yang baik sekalipun. Ini hanya akan membuktikan siapa kita sebenarnya pada diri kita. Apakah kita ini benar-benar umat Allah, atau kita hanya berpura-pura sebagai umat Allah. Kita hanya berusaha hidup sebagai umat Allah, tapi tidak pernah menjadi murni umat Allah. Itu sebabnya Yusuf menjadi fokus utama pembelajaran kita. Ketika dia bisa melimpahkan semua kesalahan kepada saudara-saudaranya, ketika dia bisa melimpahkan kemarahannya kepada orang-orang di sekitarnya yang memperlakukan dia buruk, Yusuf justru memberkati mereka. Dan dia bisa berkata bahwa Tuhanlah yang telah mengutus dia mendahului semua orang ini untuk menyelamatkan kehidupan mereka. Dalam Ulangan 28 ayat yang ke-13, yang merupakan ayat istimewa yang seringkali kita baca pada hari kita berulang tahun. Tuhan berkata, aku akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan firman Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau berada dalam situasi sulit apapun, ingatlah bahwa Tuhan sedang mempersiapkan engkau untuk naik tinggi. Karena itu Allah melakukan perubahan di tengah dunia ini, bukan melalui banyak orang, tapi melalui satu orang. Untuk menolong dunia dari kelaparan, Allah memilih dan membentuk Yusuf. Untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, Allah memilih dan membentuk Musa. Untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan membebaskan mereka dari ketakutan, kekhawatiran, Allah memilih Sang Firman dan membentuk Yesus Kristus. Dan untuk menciptakan dunia yang penuh pengharapan dan sukacita iman, Allah memilih dan membentuk Anda. Karena itu, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kiranya Engkau menerima kami sebagaimana ada, memilih dan membentuk kami untuk menjadi berkat dan memberkati dunia ini, sehingga kami boleh berjalan dengan tegak di tengah dunia ini, menjadi perwakilan Tuhan. Ampuni pemahaman kami yang salah, dan baharui kami saat ini dengan kekuatan surga, karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.